Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Tak bosan patron mengingatkan, mari jaga kesehatan kita ya. Dengan cara mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau keluar rumah pastikan menggunakan masker ya, apalagi kalau kalian bepergian menggunakan angkutan umum ya, pastikan masker digunakan. Kemudian karena di angkutan umum maka pastikan juga ketika tangan itu selalu pastikan kalian bersih ya, bawa hand sanitizer ya, entah itu alkohol gitu ya, alkohol IKA itu ya, atau yang bentuknya seperti antis, silahkan ya. Kalau kalian bepergian menggunakan umum ya, karena kan umum mah nggak tahu ya orang itu siapa yang sehat, siapa yang membawa gitu ya. Kalau mobil pribadi atau kendaraan pribadi sih tidak begitu khawatir ya, karena kan yang menggunakan adalah orang tua kalian gitu. Baik anak-anak, Patro juga mengingatkan bahwa mari kita luruskan ya dalam belajar ini, bahwa belajar ini adalah salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah gitu ya. Bahwa belajar ini adalah salah satu bentuk ibadah kita. Jadi dengan begitu maka belajar ini semoga dapat nilai pahala yang akan memberatkan timbangan amal baik kita di akhirat nanti. Karena kalau tanpa ada niat bahwa belajar ini ibadah, ya tidak ada nilai ibadahnya gitu ya. Hanya belajar saja, hanya ilmu dunia biasa saja gitu. Oleh karena itu Pak Taru mengingatkan ya kepada Pak Taru sendiri khususnya gitu ya, dan kepada anak-anak semuanya, luruskan niat bahwa belajar ini adalah ibadah. Nah, ketika ini adalah sebuah ibadah, maka lakukan dengan yang terbaik gitu ya. Jangan asal gitu. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik anak-anak, ini alhamdulillah cukup banyak melalui Zoom ini 30 anak bergabung dari 57 ya kalau tidak salah, kelas 8 itu 57 anak. Alhamdulillah banyak. Kalau di YouTube itu kan yang live view-nya itu kalau Pak Taru pernah lihat itu paling banyak itu hanya 20 21 22 gitu, itu paling banyak. Kalau tidak live YouTube hanya Pak Taru upload di e-learning, Pak Taru nggak tahu siapa yang sudah melihat videonya, siapa yang sudah belajar. Nah, kalau dengan Zoom ini Bapak jadi tahu siapa yang hadir dan berapa banyak jumlahnya. Cukup banyak alhamdulillah. Ini berarti ada 29 berarti sekarang. Ini 30 kan dengan Pak Taru ya. Ini banyak ya, ada Arik, ada Sabrina, ada Fadlan, ada Raifan, ada Zuhdan, ada Rio, ada Dania, ada Maharani, ada Oi, ada Nabila, ada Ali, ada Nashwa, ada Naura. Noyu teh siapa ini? Ada Razi, ada Indri, ada Faiza, ada Nadira, ada Syamil, ada Mujadid. Netizen ini siapa nih ya? Netizen. Ada Devina, ada Faisal, ada Hamidah. Kemudian setelah Hamidah teh ada Kilwa siapa ya? Ini Kilwa Bapak kurang tahu. Ada Agnia, ada Robbani, ada Ganis, dan ada Zaki. Jadi, baik anak-anak, kita tanpa berlama-lama ya, kita mulakan. Bapak akan share screen ya. Semoga tidak memberatkan. Oke, ini Bapak share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengulang dulu, mereview tentang fungsi ya. Karena kalau relasi mah gampang. Ingat ya, ini fungsi itu domainnya. Ingat ya, domain tidak jomblo. Meskipun ini bukan definisi ya, ini hanya biar kalian mudah saja mengingatnya. Tidak jomblo dan tidak selingkuh. Ya, ini hanya biar kalian mudah saja. Nah, apa itu domain? Nah, domain itu kalau kurang bagus. Misalnya, kalau di diagram panah, kalau panahnya dari A ke B, maka domain itu adalah A, ya. B itu adalah kodomain. Jadi nanti yang perlu diperhatikan dalam di fungsi itu domainnya yang penting ya, domainnya yang penting.
kalau domainnya itu dibuat dalam diagram panah dia tidak ada yang jomblo, ya di sini domain. Oke, kalau Pak Taruh contohkan. Kalau Pak Taruh pasangkan misalnya. Nah, ini kenapa? Patah-patah, Pak. Patah-patah? Oke, Bapak ulangi ya. Oke, Bapak ulangi. Jadi, fungsi itu kan pengertiannya, biar mudah kalian ingat, domainnya tidak jomblo, tidak selingkuh. Jomblo itu nggak punya pasangan ya. Selingkuh itu pasangannya lebih dari satu. Nah, kalian udah tahu lah ya tentang apa itu jomblo, apa itu selingkuh. Ya? Ini partisipannya turun nih. Oke, nah domain itu kalau dalam diagram panah, sebentar ya. Oke, nggak ada. Hilmi. Oke. Domain itu kalau dalam diagram panah adalah asal panah ya, asal panahnya. Jadi kalau di sini A ke B, panahnya kan dari A ke B, maka domain adalah A. Kemudian B-nya adalah kodomain atau daerah kawan. Domain itu daerah asal ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini kan Oke, kalau kita perhatikan di sini ya, domainnya adalah A, anggotanya 1, 2, 3. Kodomainnya B, anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Nah, ini termasuk fungsi, ya, termasuk fungsi. Karena domainnya tidak ada yang jomblo, ya kan? Dan tidak ada yang selingkuh. Nah, kalau kita lihat kodomainnya, ini ada yang jomblo, tapi tidak mengapa, nggak apa-apa. Ya, karena yang kita harus lihat adalah domainnya. Kayak itu tentang fungsi. Jadi kemudian kalau dalam himpunan pasangan berurutan, ini kan kalau dituliskan menjadi 1,4 ya kan, 2,5 dan 3,6 ya. Kenapa 7 nggak dituliskannya? Karena tidak ada pasangan. Jadi kalau himpunan pasangan berurutan itu dia dipasangkan. Nah, yang bilangan pertama itu adalah domain ya. Nanti kalau kalian melihat ya dalam himpunan pasangan berurutan itu domainnya atau bilangan pertama itu ada yang double ya. Misal di sini ada lagi misal ya. Di sini belum selesai misal 1,7. Nah, maka kalau ini gabung ya, ini bukan fungsi karena apa? Karena satunya ada 2 gitu. Kalau itu mah ya. Tapi kan karena ini mah begini, semua domainnya satu-satu kan, nah maka dia fungsi. Nah, yang terakhir kita belajar adalah tentang persamaan fungsi ya. Jadi persamaan fungsi itu ditulisnya begini seharusnya, f(2) x tanda panah gitu ya. Kemudian di sini ada ax misalnya tambah atau kurang b. Ini dibacanya fungsi f memetakan x ke ax tambah b. B-nya itu kan nanti ganti-ganti ya. Nah, ini kalau ditulisnya begini kan panjang ya. Ini sama aja tulisnya dengan seperti ini. Jadi fx sama dengan ax tambah b. Nah, begini sebenarnya. Jadi nanti sering digunakan adalah yang ini. Fx sama dengan ax tambah b. Jadi f itu fungsi ya. Jadi tapi bisa ganti-ganti banyak ya. Bisa g, h, i, j, k dan banyak. Ini hanya contoh saja. Biasanya kenapa f? Ya karena f itu function gitu ya. Function itu kan f ya. Begitu ya anak-anak. Kemudian kalau di persamaan fungsi ini, itu ada yang namanya bayangan ya istilahnya. Bayangan. Oke. Admit lah. Ada yang namanya istilah bayangan atau kata lainnya peta atau hasil sebenarnya.
ya, hasil atau nilai fx ya. Jadi ada bayangan, peta, hasil, nilai fx itu sama aja ya. Contoh gini. Ada domain, misal domainnya 1, 2, 3. Ada domain ya. Kemudian fungsinya fx sama dengan 2x tambah 3. Ditanyanya apa bayangannya? Nah, kalau ditanya bayangan, ditanya peta, ditanya hasil, ditanya nilainya, itu sama dengan tinggal kita mensubstitusikan ya, mengganti setiap nilai x ini dari domain. Jadi kita satu-satu. Kalau x-nya 1, ya berarti kan fx-nya ini ya, fx-nya ini nih. Berarti kita tinggal ganti. Berarti f1 sama dengan 2, x-nya kita ganti 1. 2 kali 1 tambah 3. Sama dengan 2 kali 1, 2. Tambah 3 sama dengan 5. Jadi, bayangan 1 ya adalah 5. Ya, ini bayangan. Atau hasilnya, kalau x-nya 1 sama dengan 5. Atau peta dari 1 adalah 5. Begitu. Kemudian kalau x-nya 2. Oke, salah. Kalau x-nya 2 berarti kita ganti x-nya. Berarti f2 sama dengan 2 kali x-nya ganti 2 tambah 3. Berarti sama dengan 2 kali 2, 4. Tambah 3 sama dengan 7. Jadi bayangan 2 adalah 7. Terakhir kan ini 1, 2, 3 ya. Kalau x-nya 3 maka f3. 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 2 kali 3. Oke, tunggu. 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 2 kali 3 sama 6 tambah 3 sama dengan 9. Gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Adakah yang mau ditanyakan? Ini dari 30 anak. Cukup jelas? Pak, kalau yang ini Pak. Silakan. Kalau yang bukan jomblo apa namanya Pak? Kalau bukan jomblo, ya relasi biasa aja. Kalau bukan jomblo jadi pacaran. Jadi kalau bukan jomblo jadi fungsi gitu Pak. Berarti bukan fungsi. Jadi fungsi itu kan domainnya harus tidak jomblo. Nah, ketika dia ada yang jomblo, maka dia bukan fungsi. Namanya apa bukan fungsi? Relasi saja. Jadi fungsi itu dia... Kenapa? Iya, ngerti. Oke. Begitu ya? Sebentar. Tunggu. Oke. Terlalu gede. Gitu ya. Oke, terima kasih sudah bertanya. Jadi, jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya. Jangan sungkan bertanya. Malu kan? Oh, malu kalau bertanya nanti dikatain orang. Nggak usah malu ya. Dan namanya belajar. Kalau ada yang belum paham, tanyakan. Dan jangan sungkan. Sungkan teh gimana sih maksudnya? Sungkan teh bisa merepotkan Pak Taru gitu ya. Jangan ya. Tanya-tanya saja. Itu hak kalian bertanya ya. Hak kalian bertanya. Kewajiban Pak Taru untuk menjelaskan. Kalau ada yang belum paham. Gitu ya. Jadi jangan malu, jangan sungkan. Silakan dimanfaatkan. Ya. Jadi tadi mengulang ya dengan pertanyaan tadi biar semuanya juga clear ya, jelas. Jadi jadi fungsi itu kan domainnya tidak boleh jomblo, tidak boleh selingkuh. Kalau ada diagram panah yang domainnya itu ada yang jomblo atau domainnya ada yang selingkuh, maka dia bukan fungsi. Ya, dia bukan fungsi. Terus namanya apa Pak Teru? Relasi saja gitu ya. Jadi fungsi itu dia relasi tapi yang khusus gitu. Ya, dan tadi sudah mengerti. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, ada yang masuk nih. Oke, sekarang gampang ya. Kalau mencari bayangan mah gampang. Mencari peta mah gampang. Mencari hasil mah gampang. Nah, kalau yang ditanya adalah, nah di samping ada istilahnya peta, ada juga yang namanya prapeta.
Oke, ada yang namanya prapeta. Jadi prapeta itu adalah domain, ya, atau daerah asal. Daerah asal ya, prapeta tuh. Sudah belum diamut sudah. Oke, anak-anak fokus ke sini ya. Jadi ada yang namanya prapeta domain daerah asal. Jadi Dianmut dulu sudah dianmut. Oke, sudah itu ya. Oke, contohnya kayak gimana sih yang prapeta itu? Contohnya gini nih. Ada fx. Fx-nya samakan saja ya. 2x tambah 3. Gitu ya. Fx sama dengan 2x tambah 3. Kalau diketahui fx sama dengan seberapanya? Sebentar. 13 gitu ya. Kalau diketahui fx sama dengan 13, berapakah nilai x? Nah, berapa kan? Jadi fungsinya diketahui, nilai fungsinya diketahui, yang ditanya berapa sih nilai x? Berapa sih domainnya? Agar dia dapat hasilnya itu adalah 13. Sebenarnya mudah ya. Caranya kalian tuliskan saja ulang persamaannya. Fx sama dengan 2x tambah 3. Kemudian diketahui fx sama dengan 13. Diganti nilai fx ini menjadi 13 sama dengan ini tulis ulang. 2x tambah 3. Tinggal gunakan aljabar ya. Atau kalian istilahnya pindah ruas, silakan pindah ruas ya. Jadi 3-nya pindah ke kiri ya. Karena ini kan tetap positif ya. Jadi 13 kurangi 3 sama dengan 2x. 13 kurangi 3, 10. Ini 2x. X-nya berarti 10 dibagi 2. Jadi X-nya sama dengan 5. Nah, ini yang kalau ditanya X. Begitu anak-anak ya caranya. Kayak ada yang ditanyakan dulu untuk mencari prapeta ini, untuk mencari nilai X. Oke, tidak ada sepertinya. Kalau tidak ada, Pak Tur akan berikan contoh soal ya. Kalian silahkan kerjakan. Nanti Pak Tur minta kalian. Ini kan screen ini bisa dicoret-coret oleh kalian ya. Nah, nanti kalian silakan siapa yang mau. Kalau tidak ada nanti Bapak tunjuk ya. Untuk mencoret-coret di screen sini. Untuk menuliskan jawaban kalian. Siap ya? Oke, soalnya adalah 1. Bapak kasihkan domainnya saja. Ini domainnya -2. Oh, jangan yang langsung susah. Tong maka coret-coret, iya bisa kita tinggali. Yang gampang dulu ya. 1, 3, 5, 7. Oke ya, ini domainnya, fungsinya adalah fx sama dengan 3x dikurangi 2. Silahkan dicari daerah hasilnya, ranknya ya. Ini kenapa belum suka keluar? Silahkan cari ranknya, daerah hasilnya ya. Silahkan dikerjakan. Silahkan. Di buku ya, di buku tulis kalian. Nanti Bapak kasih waktu 5 menit lah cukup ya. Kalau domainnya 1 berapa? 1. Oke. Kalau domainnya 3? 7. Oke. Kalau domainnya 5? 13. Tuh. Kalau domainnya 7? 19. Oke ya. Gampang ya? Gampang. Jadi anak-anak gini. Jadi cara menuliskan. Oke, yang ini yang nyoret-nyoret dihapus. Tolong dihapus dulu silakan. Biar Bapak tuliskan di sini. Jadi cara menuliskan himpunan itu dipisahkan oleh tanda koma ya. Jadi kalau X-nya 1 kan 3 kali 1 kurangi 2 ya. 1 koma gitu ya anak-anak ya. Kemudian 7 ya. 7. Kemudian 13. Dan 19. Oke ya. Jangan lupa tutup kurung kurawal. Itu hasilnya ya.
Oke, jadi insya Allah semuanya bisa ya untuk mencari hasil mah. Oke, soal yang kedua, Bapak ingin nanya prapetanya. Ya, ingin nanya prapeta. Ini yang akan banyak soal yang tentang prapeta mungkin ya. Karena kalau yang domain mah ada gampang. Oke, misal fx-nya adalah yang gampang dulu deh. 3x tambah 4. Oke ya. Kalau rank-nya, rank itu hasilnya ya. Kalau hasilnya adalah sebentar, berapa ya? Dari yang mudah dulu. 7 13 sebentar 19 dan 22. Oke ya. Jadi hasilnya ini 7, 13, 19, 22. Maka domainnya atau X-nya ya, domain itu apa saja. Silahkan dikerjakan. Waktunya mungkin ya 10 menit lah maksimal. Silahkan. Langkahnya tadi ya, kalian tuliskan fungsinya, kalian tuliskan nilai fx-nya berapa diganti ya. Kemudian tinggal gunakan aljabar, pindah ruas, kurang atau tambah, kemudian dibagi atau dikali. Silahkan ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Ini ya langkahnya seperti ini. Kemudian Bapak udah SS juga di apa namanya? Di grup WA. Oke, silakan. Sudah cukup ya? Silakan. Ada yang mau? Tadi Devina, silakan. Gini satu-satu ya, satu-satu aja. Satu-satu. Jadi untuk rank yang hasilnya 7, X-nya berapa gitu, yang 13 berapa. Devina, silakan yang mau yang berapa? 7, 13, 19, 22. Silakan, Dev. Yang 7 aja, Pak. Boleh. Tapi takut, Pak. Oh my God. Enggak usah takut. Silakan, Dev. Bisa coret-coret di screen? Oh my Bisa, god. Pak, takut tulisannya jelek, Pak. Oh, enggak. Udah pasti susah, jadi wajar saja. Ya, ngomong aja, Pak. Oh, boleh. Silakan. Ayo lo. Atau ini benar atau enggak. Jadi, kalau cara aku, Pak, kan pindah ruas. Tunggu dulu. Yang lain 7 diam dulu ya. 7 dikurang 4. Terus 3X sama dengan 7 hasil yang tadi 7 dikurang 4 jadi 3. Betul. Jadi 3 bagi 3. Jadi X sama dengan 1. Betul atuh. Terima kasih ya. Oke, terus silakan. Itu sabaraha? Tadi yang nyoret-nyoret saha? 356. 356. Saha eta nu jawab? Ari. Sok jangan tunjuk-tunjuk atuh. Sudah, sudah. Udah. Silakan siapa yang mau jawab? Kalian banyak coret-coret tapi ditanya saha nu bade ngejelaskan enggak ada yang mau. Nah, ini itu Arik. saha? Arik. Bohong, Pak. Tuh kan. Sudah. Aufal tadi Raufal awe sok sabaraha? Aufal? Apa, Pak? Sok jawab. Yang 13. 13. Nggak tahu ini tulisannya nggak benar. Sabaraha? 3. 13? 3. Oh, betul atuh. 13 3. Oke. 3, 5, 6. 19 sabaraha? 3, 5, 5 6. Oke ya. Gampang kan? Nah, gampang ya.
caranya begitu saja untuk mencari domain ya. Jadi tinggal tuliskan ulang fungsinya, ganti nilai X-nya gitu ya. Nanti akan ketemu dengan sendirinya. Oke, coba contoh lain ya, contoh lain. Nge-lag, Pak. Nge-lag? Oke, nggak apa-apa. Oke, coba contoh lain. Misalnya, fx sama dengan 4x tambah a. Ya, fx sama dengan 4x tambah a. Jika Oke, ini fungsinya ya. Fx sama dengan 4x tambah a. A itu berapa? Kita belum tahu. Jika nih ada info lain, jika F2 sama dengan 5 ya. Jika F2 sama dengan 5, maka pertanyaannya berapa F10? Oke. Silakan dikerjakan, ada yang bisa? Ulang lagi ya. Fx sama dengan 4x tambah a. Kalau F2 sama dengan 5, berapa F10? Jadi langkah pertama kita harus tahu nilai A-nya itu berapa. Ya, dari mana? Dari F2 sama dengan 5. Silakan dikerjakan ya. Kasih waktu Bapak 5 menit. Ada yang sudah berhasil? Silakan. 37. Siapa tadi yang menulis 37? Silakan, ada yang mau menuliskan, berbagi ya. Salah tidak apa-apa, tuh namanya juga belajar. Oke, baik, kalau tidak ada Bapak yang akan menjelaskan ya. Nah, anak-anak, jadi di matematika itu diajarkan, jadi kita harus bisa memanfaatkan segala informasi yang ada ya. Jadi kalau ada informasinya, tinggal kita tempatkan aja ke tempat-tempatnya saja gitu. Contoh gini, ini kan diketahui ini ya. Diketahuinya, ini cara mengerjakannya kalau seperti ini. Karena kita belum tahu nilai A, kita cari nilai A dulu. Kita tulis ulang aja dulu. Fx sama dengan 4x tambah A. Kemudian kita lihat apa yang diketahui. Ini informasinya nih yang penting. Ini kan pertanyaan ya. Ini pertanyaan. Jadi ini mah bukan yang diketahui, ini pertanyaan. Jadi ini yang diketahui. F2. F2. Berarti kalau F2 itu gimana nulisnya? X-nya kan diganti 2 ya. Maka X yang di sini juga diganti dengan 2. Ditambah A. Gitu ya. Kan F2 yang diketahui ya kan? F2. Jadi kalau F2 berarti X-nya diganti 2 semuanya kan. Kalau F5 ya X-nya diganti 5. Kalau FA, X-nya diganti ya. Jadi kan ini Fx, ini F2. Jadi kalau X-nya berganti 2, maka semua X itu yang di sebelah manapun dia berganti dengan 2. Kemudian F2 itu berapa nilainya ini? F2 sama dengan 5. F2 itu 5 nilainya. 4 kali 2, 8. Tambah A. Ya, jadi A itu sama dengan 5 dikurangi 8. Ingat ya, A-nya begini ya. Yang berpindah itu 8-nya. 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 3. Sama dengan. Oke ya, jadi A-nya negatif 3. Maka fungsi ini menjadi Fx sama dengan 4x. A-nya diganti negatif 3. Negatif 3. Fungsinya belum selesai ya. Ini sudah lengkap informasinya. Nah, sekarang ke pertanyaan. Pertanyaannya F10. Berarti kalau F10 sama dengan 4 kali 10 kurangi 3. Ya, 4 kali 10, 40. Kurangi 3 sama dengan 37. Jadi F10 itu 37. Jadi tadi yang menjawab 37 itu benar ya. Nah, tapi kan Bapak tanya silakan kumaha carana, nggak mau ya. Jadi cara itu benar ya 37. Cuman gini anak-anak, cara itu tidak tunggal ya. Jadi cara itu tidak tunggal. Cara itu bukan jawaban. Jawabannya mah jawaban itu yang ini nih, jawaban ini jawaban. Ini langkah atau cara. Tapi jawaban itu bisa didapat kalau langkahnya tepat gitu ya, langkahnya sahih. Dan ingat, langkah itu tidak tunggal, tidak satu. Ayo tong coret-coret.
Jadi cara itu tidak satu, tidak tunggal. Pak Taru mencontohkannya seperti ini. Mungkin kalian berbeda. Jadi hanya dilihat saja di terawang gitu ya, di awang-awang. Dulu pernah Bapak ada alumni ya di SMP Juara, itu dia kalau ngerjakan cepat gitu ya. Ngerjakan itu cepat. Cuman kalau ketika ditanya jelaskan dari mana? Duka Pak, dah gitu aja nyoba-nyoba. Tapi nyoba-nyobanya itu dia di di pikiran gitu ya. Jadi ketika dituliskan dia nggak bisa. Nah, itu tidak, itu bagus ya bisa menjawab, tapi itu harus dilatih lagi. Jadi agar cara kita itu bisa diketahui oleh orang lain begitu. Jadi biar orang lain bisa belajar dari cara kita. Kalau tidak cocok mungkin bisa belajar dengan cara orang lain. Tapi langkahnya seperti ini. Kalau Pak Tauri mengajarkannya, langkah seperti ini. Jadi algoritmanya kalian tuliskan dulu fungsinya, kalian lihat yang diketahui apa saja gitu ya. Yang gunakan informasi yang ada. Ini F2. Kalau X-nya diganti 2, maka semua X itu berganti 2. F2 itu nilainya adalah 5. Maka gunakan aljabar. Diketahui A-nya. Nah, kemudian kalau sudah tahu, sempurnakan fungsinya. Jadi Fx sama dengan 4X kurangi 3. Karena kan A-nya negatif 3 ya. Kalau sudah tahu fungsinya, barulah ke pertanyaan. F10 sama dengan 4 kali 10. Ya, karena X-nya kan 10, semua X ganti 10. Jadi deh. Begitu ya. Coba sebelum ditutup, satu soal buat kalian. Nomor 4. Diketahui Fx sama dengan AX ditambah 3. Ya. Jika F2 sama dengan 11, ya, berapakah F10? Silakan. Ya, kalau tadi mah ini yang nggak diketahui ya, sekarang mah yang koefisien yang nggak diketahui. Tapi langkahnya sama saja langkahnya ya. Silakan. Berapakah F10? Jadi cari dulu nilai A-nya, sempurnakan persamaan fungsinya. Kalau sudah sempurna, artinya sudah sempurna itu hanya ada sudah ketemu semua ya angka-angkanya. Wis 43 langsung jawab, mantap. Aufal ya. Kita tunggu yang lain Aufal ya. Bapak kasih waktu yang lainnya 3 menit. Nanti tadi Aufal Bapak minta untuk menjelaskan. Oke? Jadi anak-anak, matematik itu memang harus sering latihan ya. Harus sering latihan. Kalau hanya melihat saja gitu ya, melihat contoh soal, contoh pengerjaan, itu Bapak ragu kalian akan sangat paham ya. Karena matematika harus dicoba gitu ya. Jadi lihat contohnya silahkan, kemudian dengan soal yang sama aja dengan yang ada contoh gitu ya. Kalian tulis ulang gitu, kerjakan ulang, kemudian kalian samakan gitu. Kalau sudah bisa gitu ya, sudah sama, sudah benar, coba soal yang lain kalian kerjakan gitu. Kita memang harus dilatih. Ya, butuh kesabaran. Kalau di pelajaran yang lain bahasa Indonesia misal harus sering baca gitu ya. Bahasa Indonesia harus sering baca. Bahasa Inggris emang harus sering dilatih juga bahasa Inggris itu. Bukan hanya dihafal gitu ya. Harus sering mendengarkan percakapan bahasa Inggris gitu ya. Sambil melihat teks gitu ya. Nonton film misal bahasa Inggris, lihat teksnya gitu ya. Kan biar telinga itu terbiasa. Di pelajaran yang lain misal olahraga sering dilatih kan ya. Di pelajaran IPS harus sering baca-baca gitu ya. Atau nonton film sejarah gitu. Memang harus ada kesungguhan dalam belajar. Tidak bisa instan. Cukup ya waktunya. Silakan tadi Aufal mau menuliskan jawabannya. Silakan dipersilakan. Kalau bisa dengan langkah ya, coret-coret di sini. Silakan Aufal. Oke, kalau tidak ada Pak ulangi aja berarti ya. Oke, berarti seperti tadi ya Pak Teru sampaikan. Gunakan informasi yang ada. Kita tulis ulang saja. Informasi yang pertama kan ini ya. Fx-nya. Oke. Fx sama dengan AX tambah 3. Kan informasi pertama ya. Informasi kedua ini. F2 sama dengan 11. Jadi F2 sama dengan X-nya diganti 2. Maka X, semua X itu diganti dengan 2. A, X-nya 2. Tambah 3. Nilai F2 adalah 11. Kita tuliskan. 11 sama dengan
A kali 2, 2A ya. Tulisnya begini saja. Tambah 3. Oke, kemudian kita carinya gunakan aljabar. 11 kurangi 3 sama dengan 2A. Ini 8 ya. Sama dengan 2A. Berarti A sama dengan 8 bagi 2. Sama dengan A-nya sama dengan 4 ya. Jadi udah tahu nih A-nya 4, maka sempurnakan fungsinya menjadi fx sama dengan A-nya 4 ya. 4x tambah 3. Sudah nih, udah sempurna persamaan fungsinya. Baru deh kita menjawab pertanyaan F10. Jadi kalau F10 sama dengan 4 kali x-nya diganti 10 tambah 3. 40 tambah 3 sama dengan 40. Jadi ini adalah F10. Begitu anak-anak ya. Oke. Itu saja untuk hari ini. Dicukupkan ya. Sebelum ditutup, silakan ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, Pak Taru mengucapkan mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Silakan boleh meninggalkan kelas ya. Waalaikumsalam.